Nah, harta kita tidak mencapai 85 gram emas, maka berarti hitungan zakat awal batal. Dimulai kapan lagi? Dimulai kalau nisabnya kembali lagi. Misal bulan Juni kembali lagi nisabnya 85 gram emas. Mulai dihitung bulan Juni lagi 1 tahun ke depan. Selama belum sampai 1 tahun nisab itu stabil, maka nggak ada zakat bagi orang itu. 2,5%, artinya kalau 100 juta hanya 2,5 juta. Dan fungsi zakat mensucikan harta. Mensucikan harta. Seperti kami misalnya buka restoran, yang teman-teman kemarin di Manasik, kan kami nggak pernah tahu yang makan ini uangnya halal atau tidak. Dan tidak mungkin kami nanya setiap konsumen, kamu halal nggak uangnya? Kan nggak mungkin. Dia belanja selesai, masuk uang itu. Bercampur baurlah pendapatan kami antara yang haram sama yang halal, kalau memang dia dari yang haram. Zakat mensucikan itu. Dia seperti sumbatan saluran air. Kalau ada sumbatannya, sumbatan itu diangkat. Zakat itu mensucikan, mengangkat sumbatan sehingga lebih lancar rezeki itu. Jadi sangat ringan, setahun sekali bagi yang mampu, dan syaratnya dia harus nisabnya itu bertahan selama 1 tahun. Kalau sama 18 ke atas, 85 gram emas ke atas, baru keluar zakatnya 2,5%. Oleh karena itu saya sering sampaikan kepada jemaah-jemaah sekalian, kaum muslimin yang saya temuin atau saya sampaikan dalam pengajian, ingat zakat itu setahun sekali dan itu harus ada syaratnya. Oleh karena itu kita fokus memang menyelesaikan zakat ini, tapi jangan samakan zakat dengan sedekah. Sedekah tiap hari kita disuruh keluarkan. Tidak ada syarat 1 tahun, tidak ada nisab 85 gram emas, kadar minimalnya. Tidak ada juga persentase 2,5%. Antum punya uang 10 miliar mau disedekahin semua silahkan. Tapi setiap hari sedekah fungsinya memperbanyak harta. Beda fungsi. Zakat mensucikan, kalau ini sedekah memperbanyak harta. Dan kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, setiap pagi Allah turunkan 2 malaikat, yang satu mengatakan ya Allah lapangkan rezeki orang sedekah, yang satu mengatakan binasakan orang yang bakhil atau pelit. Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan yang dimaksud dengan binasakan hartanya, maksudnya binasakan orang yang pelit adalah binasakan jiwanya dan hartanya. Malaikat itu mendoakan seperti itu. Jadi zakat itu ringan sekali. Yang keempat, puasa Ramadan setahun sekali. 12 bulan waktu kita hidup dalam 1 tahun. 11 bulan Bapak Ibu bebas makan, minum, yang penting halal. Puasa Senin Kamis, puasa Iyamul Bid, puasa hari Arafah, itu kan puasa Taswa dan Asyura 9 dan 10 Muharram sunnah. Artinya Bapak Ibu kerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tapi yang wajib adalah Ramadan. Artinya 11 bulan kita nggak wajib berpuasa. Kecuali orang yang punya nazar dan berhasil. Dia bilang kalau saya sembuh dari penyakit ini, kalau saya berhasil proyek ini, saya akan puasa 3 hari. Lalu Allah mudahkan dia untuk itu, maka dia wajib membayarnya. Tapi kalau tidak ada ini, 11 bulan dia tidak perlu puasa. Bukan kewajiban maksudnya. Hanya Ramadan saja. 11 bulan ini kita makan yang panas, yang dingin, yang asam, yang manis, macam-macam. Ini kalau badan kita robot, Bapak Ibu sekalian, bisa rusak ini. Butuh istirahat. Ramadan itu masa istirahat. Kalau mobil itu diservis. Makanya kita kalau tiba Idul Fitri, sudah sebulan puasa, pas kita berkunjung silaturahim keluarga baru makan sedikit ketupat, sedikit opor ayam, sudah kenyang. Karena memang perut kita, usus kita sudah kembali normal. Itu fungsi Ramadan, selain dia ibadah. Setahun sekali. Apanya yang berat? Plus lagi haji yang kita kerjakan seperti sekarang. Hanya sekali seumur hidup wajibnya. Sisanya haji yang kedua, haji yang ketiga, haji yang ke-10, itu hukumnya sudah sunnah. Walaupun keutamaan tidak didapatkan. Tapi wajib sekali. Itu sekali seumur hidup. Artinya kalau ada orang yang tidak mampu sampai seumur hidup, maka itu dia tidak wajib. Walaupun saya sering sampaikan kepada jemaah sekalian, khusus masalah zakat sama haji ini, tanda kutip ya di sini ya, tantangan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahasa di sini bagi yang mampu, jangan dijadikan sebagai pegangan, oh selama saya tidak mampu nggak usah saya pikirkan. Tidak, tapi harus kita berpikir kapan dari mustahik, orang yang layak menerima zakat, pindah kepada muzaki, menjadi orang yang keluarkan zakat. Kalau selama ini kita cuma tonton orang pergi haji, bus-bus lewat di depan rumah kita, atau kita dengar di berita, sekarang kita yang mengerjakannya gitu. Bagaimana kita ubah itu dengan niat kita dan mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala gitu. Yang saya ingin ditiberatkan sebenarnya teman-teman sekalian,
Ternyata Islam itu mudah sekali. Ibadah pun yang kita diperintahkan itu mudah. Jadi sudah diciptakan di sini memang untuk ibadah, dan ibadah Allah mudahkan. Pernah ada satu orang belum masuk Islam ini. Dia datang ke masjid Nabi SAW dan dia berkata begini, siapa di antara kalian Muhammad? Nabi Muhammad SAW waktu itu lagi muttaqi, siku kanan beliau ditaruh di lantai masjid, kemudian kaki beliau agak ngelonjor, duduk santai dengan para sahabat. Lalu beliau mengatakan, saya. Orang ini mengatakan, saya ingin bertanya kepadamu, ya. Boleh? Kata Nabi SAW, silakan. Dia mengatakan, orang itu bilang, ya, ini belum masuk Islam dia. Dia bilang, siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Yang buat langit seperti ini tinggi, luas ini siapa? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menghamparkan bumi? Kata Nabi SAW, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung di atas bumi itu? Kata Nabi SAW, Allah. Maka orang ini belum masuk Islam, ya. Dia mengatakan sebuah kata-kata, teman-teman sekalian, yang membuat Nabi SAW dari duduk santai tadi, itu langsung duduk serius. Karena memang perkataannya luar biasa. Dia mengatakan, wahai Muhammad, saya bertanya kepadamu atas nama Allah yang meninggikan langit, yang menghamparkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah mengutusmu kepada kami sebagai utusannya? Maka Nabi SAW lagi santai langsung duduk. Karena ini luar biasa. Diajak bersumpah atas nama Allah. Benarkah kau ini utusan Allah? Kata Nabi SAW dengan tenang, iya. Orang ini bilang lagi begini, saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada engkau untuk menyampaikan kepada kami agar kami sholat 5 waktu dalam sehari? Kata Nabi SAW, iya. Saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada orang-orang kaya kami untuk mengeluarkan zakat harta mereka diberikan kepada orang-orang miskin kami? Kata Nabi SAW, iya. Saya bertanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepadamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami puasa Ramadan sebulan penuh dalam 1 tahun? Kata Nabi SAW, iya. Orang ini bilang lagi, hai Muhammad, saya tanya lagi atas nama Allah yang meninggikan langit, menghamparkan bumi, menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan kepada kami agar kami haji sekali seumur hidup kami, yang wajib ini, ke Baitullah di Ka'bah, ke Mekah di Ka'bah, maksudnya mengunjungi Ka'bah? Kata Nabi SAW, iya. Lalu orang itu bilang, kalau saya mengerjakan ini, rukun Islam ini, apa yang saya dapatkan? Kata Nabi SAW, kau akan masuk surga. Orang ini langsung bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat dia. Setelah dia masuk Islam, dia mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak akan tambah dan tidak akan kurangi. Lalu dia keluar dari masjid. Apa kata Nabi SAW? Siapa yang mau lihat penduduk surga, maka lihatlah orang ini. Begitu mudahnya ibadah. Ibadah ini adalah hal-hal yang wajib yang Allah bebankan kepada kita. Dan juga punya kenikmatan. Sekarang, kemarin contoh misalnya teman-teman sekalian, ya. Betul memang kita sudah keluarin uang misalnya dalam biaya perjalanan kita. Tapi selama kita kerjakan ibadah ini, dari kemarin kita di pesawat, telat pun kemarin penerbangan, kita ada di lounge, makan, AC, minum, kamar mandi bagus, semuanya oke. Menunggu berapa jam pun gak ada masalah. Kecuali kita diterik matahari, kita sudah setengah mati, itu pun ada pahalanya lagi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sedang mau ibadah, perjalanan. Kemudian kita juga masuk ke pesawat, sama. Walaupun 8 jam, 40 menit atau hampir 9 jam perjalanan ke Jeddah, sama di AC, duduk, kamar mandi ada, makanan ada, minuman ada, dilayani. Allah mudahkan. Masuk lagi ke Mekah, kemarin. Memang kita menunggu di bandara, tapi tetap juga bus kita ada AC-nya, kita nyaman. Sampai akhirnya kita tiba di hotel ini yang Allah sudah pilihkan tentunya. Kuasa Allah SWT, dan Alhamdulillah kita dapat kamar yang cocok, yang cukup. Alhamdulillah sebagai fasilitas hotel transit saja, tapi dia berbintang 5 hotel ini. Sedikit berjalan iya, tapi jalan kaki kita setiap langkah ke masjid dihitung pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.